Oke, saya akan menjelaskan tabel perhitungan PPN. Untuk menentukan status SPT masa PPN, terlebih dahulu dilakukan perhitungan pajak keluaran dan pajak masukan. Berdasarkan data yang diperoleh, pajak keluaran sebesar 14.850.000 dan pajak masukan sebesar 240.315.000. Setelah dilakukan pengurangan antara pajak keluaran dan pajak masukan, diperoleh selisih sebesar 225.465.000 dengan posisi pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran. Ya, dan ini ada tabelnya dan saya akan membaca penjelasan data pajak keluaran diperoleh dari formulir A2 dan faktur pajak keluaran. Sedangkan pajak masukan diperoleh dari formulir B1 dan B2 yang berisi transaksi pembelian dalam negeri dan impor. Oke, selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan seluruh perhitungan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa PT Jadi Tarin wajib melaporkan SPT masa PPN untuk masa pajak Desember 2025. Status SPT masa PPN adalah lebih bayar. Baik, saya akan menjelaskan tentang lampiran formulir A2, yaitu daftar pajak keluaran yang digunakan untuk melaporkan penyerahan BKP atau JKP penjualan yang menghasilkan pajak keluaran. Lampiran ini berfungsi menjadi dasar pengisian SPT masa PPN halaman 1 bagian 1 penyerahan barang dan jasa. Berikutnya, ada lampiran formulir B1 yaitu daftar pajak masukan dalam negeri digunakan untuk mencatat pembelian BKP atau JKP dari dalam negeri yang PPN-nya dapat dikreditkan. Lampiran tersebut berfungsi menjadi dasar pengisian SPT masa PPN halaman 1 bagian 2.c perolehan BKP atau JKP dari dalam negeri yang pajak masukannya dapat dikreditkan. Selanjutnya, lampiran formulir B2 yaitu daftar pajak masukan impor yang digunakan untuk melaporkan impor BKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar negeri, dan pemanfaatan JKP dari luar negeri yang pajak masukannya dapat dikreditkan. Lampiran tersebut memiliki fungsi menjadi dasar pengisian SPT masa PPN halaman 1 bagian 2.a. Selanjutnya dibacakan oleh Zahra.
Baik, di sini saya akan menjelaskan pengisian Cortex, pengisian PPN di Cortex. Yang pertama, kita bisa login melalui website online yang tersedia dengan memasukkan ID pengguna, bisa berupa NPWP atau NIM. Lalu masukkan kata sandi dan juga lalu kemudian masukkan CAPTCHA. Kita pencet login, lalu akan muncul dashboard seperti ini. Pada Cortex, kita memilih surat pemberitahuan atau SPT. Pada surat pemberitahuan atau SPT, kita langsung saja pergi pada konsep SPT. Pada konsep SPT akan muncul PPN yang terutang pada bulan sebelumnya. Ini akan muncul pada 2 atau 3 tanggal bulan berikutnya. Lalu kita pencet tanda pensil di sini untuk melihat SPT-nya dan akan muncul beberapa lampiran seperti sel selanjutnya. Seperti ini, ada SPT induk, ada lampiran A1, A2, B1, B2, B3, dan C. Ini adalah contoh lampiran A2, di mana surat pemberitahuan massa untuk pertambahan nilai SPT, daftar pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak. Ini adalah dokumen yang ada di A2. Lalu untuk A1 itu adalah transaksi ekspor BKP atau JKP. Karena di sini tidak ada ekspor, jadi saya tidak bisa menampilkan transaksi untuk halaman A1. Lalu selanjutnya, ini adalah pajak pertambahan nilai SPT PPN. Ini adalah pajak masukan untuk B1 dan B2, di mana B1 transaksi untuk impor dan B2 transaksi pajak masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan JKP atau BKP dalam negeri. Lalu selanjutnya untuk bagian B3 dan C adalah bagian yang tidak dapat dikreditkan. Lalu jika sudah sesuai, kita bisa pergi ke bagian induk. Nah, pada bagian ini adalah kumpulan dari ini adalah bagian dari A1, A2 yang telah kita tambahkan, maka angkanya sudah berada di sini. Lalu untuk ada beberapa harta yang mendapat PPN yang dapat digugurkan, tidak terutang PPN, atau mendapat fasilitas dapat mengisi pada template yang ada pada Cortex. Lalu selanjutnya, ini adalah untuk perolehan barang dan jasa, isinya dari pajak masukan. Jika tidak ada bisa kita skip. Nah, ini adalah pajak perolehan dari PK atau PM. Nah, maaf, ini adalah jika kita memiliki kurang bayar pajak maka akan muncul di sini. Ini tidak ada maka bisa kita skip. Ini tidak ada juga bisa kita skip. Nah, kita pergi pada bagian pembayaran. Sebelum melakukan pembayaran, kita bisa mengklik PKP terlebih dahulu, lalu kita klik simpan konsep, lalu klik bayar konsep. Lalu kemudian selanjutnya, jika PPN kita nihil, maka akan muncul kode billing seperti yang ada pada layar. Namun jika tidak, akan diarahkan ke halaman yang lain untuk memperbaiki datanya. Lalu selanjutnya, nah, jika kita sudah mengklik bayar dan lapor, tapi kita belum membayar, maka pada halaman SPT akan muncul pada SPT menunggu pembayaran. Namun, jika kita sudah membayar, maka pada halaman SPT akan muncul SPT dilaporkan. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Zahra.